Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Dia Puspitasari dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan membuat praktikum untuk menentukan titik berat. Setelah melakukan praktikum, didapatkan hasil pada bangun T yaitu X-nya 10, Y-nya 11,9, dan pada bangun trapesium didapatkan X-nya 8,5 dan Y-nya yaitu 4,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cadel Susirawan. Di sini saya akan melakukan perhitungan teori titik berat benda dan berikut video penjelasannya. Perhitungan teori koordinat titik berat benda. Untuk mencari X0 dan Y0, maka diperlukan rumus untuk X0 yaitu X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Untuk mencari Y0 hampir sama dengan mencari X0 yaitu Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Dan ini merupakan sketsa dari hasil praktikum pada bangun pertama tadi yaitu trapesium, di mana ini adalah X0, Y0 ya. Untuk mencari X0 dan Y0, kita perlu terlebih dahulu untuk mencari X1, Y1, A1, X2, Y2, dan A2. Seperti yang diketahui, trapesium terdiri dari dua bangun, yaitu persegi panjang dan juga segitiga. Pada bangun pertama, untuk mencari X1-nya adalah setengah dikali 14, yang hasilnya ada 7, dan untuk mencari Y1-nya adalah setengah dikali 10, hasilnya adalah 5. Maka, luas pada bangun pertama, karena bentuknya persegi panjang, rumus yang digunakan adalah panjang dikali lebar sama dengan 14 dikali 10, hasilnya 140. Pada bangun kedua, kita akan mencari X2, Y2, dan A2-nya. Karena bangun kedua berbentuk segitiga, maka X2 dapat dicari dengan sepertiga dikali 6. 6 diperoleh dari alas segitiga, di mana 20 dikurangi 14 hasilnya 6, dan ditambah 14, karena dari sini ke sini adalah 14, jadi ditambahkan pada X2 sepertiga dikali 6 ditambah 14, hasilnya ada 16. Pada Y2 nya sepertiga dikali 10, hasilnya 3,3. Dan untuk mencari luas bangun kedua, karena ini berbentuk segitiga, maka rumus yang digunakan adalah setengah dikali alas kali tinggi. Setengah dikali 6, alasnya 6, dikali tingginya 10, hasilnya ada 30. Setelah menemukan keempatnya, X1, Y1, A1, X2, Y2, dan A2, maka kita tinggal memasukkannya di dalam rumus yang telah ada, yaitu X0-nya. X1 diketahui 7, dimasukkan 7. A1 diketahui 140, dimasukkan 140, ditambah X2-nya diketahui 16,
dikali A2-nya adalah 30 dibagi A1-nya 140 ditambah A2-nya adalah 30. 7 dikali 140 hasilnya adalah 980 ditambah 16 dikali 30 hasilnya adalah 480 dibagi 140 ditambah 30 hasilnya adalah 170. 980 ditambah 480 hasilnya 1460 dibagi 170 tinggal dicoret. 146 dibagi 17 hasilnya 8,58 atau jika dibulatkan menjadi 8,6. Untuk mencari Y0 nya, Y1 diketahui 5 dikali A1-nya 140 ditambah Y2-nya diketahui 3,33 dikali A2-nya ada 30 dibagi A1-nya 140 ditambah A2-nya ada 30. 5 kali 140 hasilnya 700. 3,33 kali 30 hasilnya ada 99,9 dibagi 140 tambah 30 adalah 170. 700 tambah 99,9 adalah 799,9 dibagi 170. Jika dibulatkan menjadi 780 dibagi 170. Dicoret sisa 78 dibagi 17 hasilnya 4,58 atau jika dibulatkan menjadi 4,6. Perhitungan teori koordinat titik berat benda pada bangun kedua yaitu berbentuk huruf T. Rumus yang digunakan masih sama. Dan ini merupakan sketsa dari praktikum pada benda kedua tadi. Seperti yang kita ketahui, huruf T terdiri dari dua bangun, yaitu persegi panjang dan persegi panjang. Untuk mencari X1-nya, kita peroleh hasilnya ada 10, karena bangun ini terletak di antara 8 dan 12, di mana lebarnya yaitu adalah 4, kan 12 kurang 8, 4, jadi sini 4, jarak dari sini ke sini adalah 2, maka 8 ditambah 2 hasilnya 10, maka X1-nya maksud saya adalah 10. Untuk mencari Y1-nya, 12 dikurangi 4 hasilnya 8, maka setengah dikali 8 hasilnya 4, ditambah 4, karena dari sini ke sini adalah 4, hasilnya adalah 8. Luas bangun pertama, karena untuk persegi panjang kali lebar dengan panjangnya adalah 4 dan lebarnya adalah 8, maka diperoleh 32. Pada bangun kedua, diketahui X2-nya sama dengan X1-nya karena terletak dalam satu garis ini. X2-nya sama, yaitu 10. Dan Y2-nya adalah 14, karena dari sini ke sini, 12 ke 16, ini adalah 4, maka jarak tiap ini adalah 2, ini 2, maka di sini adalah 14. Y2-nya diperoleh 14, dan untuk mencari luas bangun kedua, karena ini berbentuk persegi panjang, maka rumus yang digunakan adalah panjang kali lebar, yaitu 16 dikali 4. Ini 18 dikurangi 2, hasilnya adalah 16, dan lebarnya tadi diperoleh 16 kurangi 12 adalah 4, jadi 16 kali 4 hasilnya adalah 64. Setelah diperoleh semuanya, kita tinggal memasukkan dalam rumus. X1 diketahui 10, A1 diketahui 32, 10 kali 32 ditambah X2-nya adalah 10 juga, dikali A2-nya adalah 64, 10 kali 64 dibagi A1-nya adalah 32, ditambah 64, 32 kali 10 320, 64 dikali 10 640, 32 tambah 64 dari 96, maka sama dengan 960 dibagi 96 masih ada 10. Dan untuk Y0-nya, Y1 diketahui adalah 8, dimasukkan 8, A1 diketahui 32, 8 kali 32 ditambah Y2-nya adalah 14, dikali A2-nya 64 dibagi A1-nya 32 ditambah A2-nya 64, 8 kali 32 hasilnya 256 ditambah 14 kali 64 adalah 896, dibagi 32 ditambah 6 4 adalah 96, 256 tambah 896 hasilnya 1152 dibagi 96, maka hasilnya adalah 12. Perbandingan hasil praktikum dengan hasil perhitungan sesuai dengan tabel berikut ini. Dapat kita lihat bahwa terjadi kesalahan dalam percobaan. Hal ini mungkin karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor angin yang menyebabkan kita salah dalam menandai kardus dengan pena, ataupun melubangi permukaan benda di posisi yang kurang tepat, atau kita tidak akurat saat mengukur X dan Y di kardus tersebut. Namun, hasil teori dan hasil percobaan dianggap sama karena memiliki selisih yang sedikit.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.